yang luar biasa bagi hidup kita, bagi keluarga kita, bagi rumah Tuhan ini, bagi sekeliling kita. Untuk itu malam hari ini mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar dan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Amos pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Amos pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Kalau sudah dapat katakan amin. Dalam hitungan yang ketiga kita sama-sama membaca 1, 2, 3. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi, dan aku tidak termasuk seorang nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Ayat ke-15. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengirim kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, berbuatlah terhadap umatku Israel. Sekali lagi kami bacakan. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Puji Tuhan. Saudaraku, kaum bapak yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kedatangan kita bukan kebetulan, tetapi ada maksud dan rencana dan rancangan Tuhan yang hari ini kita dengarkan, menjadi satu nasihat, panggilan dan teguran Tuhan bagi kita. Sebab hari ini kita telah dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, telah diperlengkapi dengan perlengkapan surgawi. Hari ini Tuhan telah memberikan kepada kita napas hidup yang baru, teristimewa sukacita yang besar, sehingga malam hari ini kita telah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekali pujian kita berkata, aku tidak akan menyerah kepada apapun juga, tetapi aku akan mencoba selagi aku bisa, sebab Tuhan yang beserta dengan aku. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari-hari ini kita mengetahui bahwa semakin sulit untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, semakin sulit. Banyak orang tidak mau lagi datang kepada Tuhan, bahkan mengemban tugas pelayanannya. Bahkan orang, saudaraku, yang telah diembankan tugas pelayanannya, bisa saja sesuatu hal datang kepada dia sehingga dia tidak mau lagi, bahkan mengundurkan diri. Tetapi malam hari ini ada, saudaraku, nasihat Tuhan bagi kita. Kepada kaum bapak, malam hari ini dalam kitab Amos inilah, pada Amos 5 ayat 4 yang berkata, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Ada firman Tuhan yang datang kepada Amos, kepada bangsa Israel, supaya mereka mencari Tuhan. Karena apa? Di ayat Amos yang lain, ayat 8 mengatakan, karena tiba saatnya orang akan mencari firman Tuhan, tetapi mereka tidak akan mendapatkan, sebab firman Tuhan itu akan diambil dari dunia ini. Malam hari ini, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, diceritakan bahwa firman Tuhan datang kepada Amos. Kita telah mendengarkan hari ini bahwa Amos telah berkata, ketika Amasya, imam di Betel, datang kepada Amos supaya dia pergi dari Betel, dari tanah Israel. Karena apa? Nubuatannya, perkataannya, padahal yang disampaikan adalah perkataan Tuhan, nubuatan daripada Tuhan. Tetapi saudaraku, Amasya imam itu, bahkan raja
Uzia dan Raja Yerobeam pada masa itu tidak menerima. Tetapi saudaraku, ada sosok Amos yang tetap di dalam pendiriannya mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Sehingga saudaraku, dia berkata kepada Amazia, jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, aku ini bukan golongan dari nabi, tetapi Tuhan telah mengambil aku. Aku adalah seorang gembala dari Tekoa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, malam hari ini ketika firman Tuhan ini datang kepada saya dan kepada engkau, kita adalah manusia biasa yang akan Tuhan pakai demi kemuliaan bagi nama Tuhan, karena Tuhan mempunyai cara untuk memanggil saya dan memanggil engkau. Engkau bisa saja mengatakan, hari ini aku adalah kaum bapak biasa, jemaat biasa. Apa yang dapat aku lakukan, apa yang dapat aku kerjakan? Saudaraku, jikalau Tuhan telah mengambil engkau, telah memanggil engkau, telah memilih engkau, engkau tidak dapat menolak. Bahkan engkau tidak dapat lari dari pada panggilan Tuhan. Yang penting engkau mau, yang penting engkau memberikan hatimu untuk Tuhan pakai engkau menyatakan kebenarannya kepada anak-anakmu, kepada istrimu, kepada sekelilingmu, kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, dimanapun engkau tinggal, dimanapun engkau berada. Jangan katakan, aku adalah jemaat biasa, kaum bapak yang biasa, apa yang saya dapat lakukan? Oh tidak, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jikalau Tuhan telah mengambil engkau, memanggil engkau, dia sanggup memperlengkapi engkau. Lihat, Amos adalah seorang gembala dari Tekoa. Dia adalah manusia biasa, tetapi dia memberi hati untuk Tuhan, supaya Tuhan pakai menyatakan kebenarannya kepada bangsa itu pada zaman Uzia, pada zaman Yerobeam. Sebab kalau kita baca kitab Amos ini, Tuhan telah menyatakan oleh segala pelanggaran 3 atau 4 orang kepada bangsa itu, kepada perbuatan-perbuatan mereka, Tuhan akan menimpakan malapetaka, bahkan kesusahan, dan akhirnya mereka akan dibuang ke pembuangan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Amos berkata, aku ini hanya seorang penggembala ternak. Sanggupkah engkau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku adalah seorang manusia biasa, aku bukan hamba Tuhan, aku bukan seorang hamba Tuhan, aku bukan seorang nabi, aku bukan salah seorang dari golongan mereka. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, jikalau Tuhan telah memanggil engkau, engkau tidak dapat berkata kepada Tuhan, aku Tuhan tidak dapat melakukan panggilan, memenuhi panggilan. Lihat Amos, dia bukan nabi, dia bukan imam, dia bukan golongan dari nabi, tetapi dia adalah seorang peternak. Tetapi Tuhan mengangkat dia, memanggil dia, memakai dia, sehingga nubuatan. Pergilah Amos, bernubuatlah bagi bangsa ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, malam hari ini firman Tuhan ini datang kepada engkau dan datang kepada saya. Malam hari ini coba renungkan, kita adalah manusia biasa, sama seperti Amos ini. Tetapi apakah yang dapat kita lakukan untuk kumpulan kaum bapak yang kecil ini? Apa yang akan kita kerjakan untuk kumpulan kaum bapak ini? Apa yang telah kita perbuat? Kita telah berdoa kepada Tuhan, tinggal kita bertindak melakukan segala sesuatu yang untuk memanggil mereka, mengajak mereka. Kalau kita lihat saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita tidak akan dapat mampu tanpa pertolongan daripada Tuhan. Jikalau kita hanya mengandalkan akal dan pikiran kita dan kekuatan kita, kita tidak akan dapat bertahan. Yang ada kita akan mengundur diri. Yang ada kita akan menolak tugas-tugas panggilan pelayanan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita saja sudah menolak tugas-tugas panggilan yang Tuhan berikan dan tanggung jawab
yang Tuhan tanggung jawab kepada kita. Bagaimana mereka? Bagaimana mereka nanti yang belum hadir saat ini, bahkan yang telah datang, yang tidak akan datang lagi. Tapi saya percaya ada rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan sanggup memakai pribadi lepas pribadi. Apa yang ada dalam benak kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, jikalau semuanya itu bersumber daripada Tuhan, mari kita lakukan. Apa yang dapat engkau lakukan dan apa yang dapat engkau kerjakan, lakukanlah. Mari kita sekata sehati sepikir. Jika memungkinkan nanti sekali sebulan atau 2 kali seminggu, kita akan pergi menjenguk mereka, menjumpai mereka, kaum bapa yang ada di tempat ini, supaya mereka datang kepada Tuhan. Apa yang menjadi akar persoalan mereka? Mengapa mereka tidak mau datang bergabung dengan kita? Sesuatu hal pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Ini menjadi tugas tanggung jawab kita. Bukan hanya menjadi tugas tanggung jawab pembina dan ketua, tetapi tugas dan tanggung jawab kita di saat ini. Haleluya. Kaum bapak di tempat ini, engkau tidak hamba Tuhan. Engkau bukan dari golongan hamba Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaanmu hari ini, jikalau Tuhan memakai engkau, berilah dirimu dipakai oleh Tuhan. Katakan saja kepada Tuhan, ajari saya Tuhan. Katakan kepada Tuhan, pakailah aku Tuhan. Katakan kepada Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki supaya aku perbuat Tuhan. Katakan saja. Walaupun engkau ditolak, walaupun engkau tidak diterima, Amos juga diusir, ditolak. Itu adalah ganjaran yang kita terima ketika kita memberitakan kebenaran daripada firman Tuhan. Tidak semua orang suka bahkan mau menerima kita. Kita harus siap diterima dan siap ditolak. Tetapi kita harus mempunyai iman yang teguh dan kuat di hadapan Tuhan. Ditolong atau tidak ditolong Tuhan kita dalam pelayanan ini, ditolong atau tidak ditolong Tuhan kita dalam pekerjaan ini, tetapi kita mau harus selalu setia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sadrak Mesach dan Abednego pun berkata demikian. Ditolong atau tidak ditolong oleh Tuhan kami yang kami sembah, ya Raja Nebukadnezar, kami tidak mau patuh kepada Tuhan, menyembah patung yang telah Engkau dirikan. Ada iman yang kuat, ada iman yang bertumbuh, ada iman yang tidak goyah oleh situasi dan kondisi yang mereka hadapi, oleh situasi dan kondisi yang kita hadapi. Jangan mau engkau mundur daripada Tuhan. Jangan engkau mau iman digoyahkan oleh keadaan yang apa dalam dunia ini, sekalipun engkau ditolak. Tetapi mari kita lanjutkan tugas pelayanan ini, supaya ibadah kaum bapak ini bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Untuk itu kaum bapak yang ada di tempat ini, Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kita. Asal kita tahu bahwa ada Tuhan yang mempunyai rencana yang indah bagi kita. Perkumpulan ini, saya yakin percaya, tidak akan ditutup, tetapi akan berkesinambungan. 4, 3, 2 orang pun mari kita datang kepada Tuhan. Tadi malam saya berkata kepada istri saya, bagaimana menurutmu tentang perkembangan kaum bapak? Tidak sama, sebab biasanya kami memang sharing-sharing. Kalau tidak kami ibadah pasti kami sharing. Dia berkata, dahulu 10 tahun yang lalu kami 4-5 orang bertahan sampai 5 tahun. Tetapi semakin bertambah, ada perjuangan bagi kaum ibu, ada doa, ada air mata, ada puasa ternyata di sana. Dan saya belajar, ternyata ada doa, ada puasa, ada mengajak yang tidak henti-henti. Saudara, kita tidak sempat belajar dari mereka yang telah melakukan apa yang mereka melakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya yakin dan kaum bapak, kita untuk kedepannya mari kita belajar kepada mereka yang telah terlebih dahulu melakukannya. Kita tidak usah malu. Saya juga belajar, kita juga belajar bagaimana supaya kita
tidak makin mengundurkan diri, tetapi semakin maju dalam Tuhan. Haleluya. Untuk itu ada pekerjaan besar yang Tuhan lakukan. Tidak kita hamba Tuhan, tidak kita jemaat biasa, tidak kita kaum bapak yang biasa. Ingat Amos bukan nabi, ingat Amos bukan dari golongan nabi, ingat Amos dia bukan imam, tetapi Tuhan pakai bagi kemuliaan Tuhan. Untuk itu, mari berilah diri dipakai oleh Tuhan. Kita ini adalah bicara yang Tuhan siap bentuk bagi kemuliaan Tuhan. Untuk itu, sebagai kaum bapak yang setia, marilah kau belajar mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan nasihat suara Tuhan. Apa yang akan kita kerjakan, jangan engkau menyerah, jangan engkau mengundurkan diri, tetapi tetaplah kerjakan semua tugas pelayanan ini penuh dengan tanggung jawab. Indah pada saatnya Tuhan akan mendengarkan seru doa kita. Untuk itu kita akan berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan lawatan dan kuasa Tuhan, supaya Tuhan pakai saya dan engkau bagi kemuliaan. Apa yang dapat kita berbuat, biarlah Tuhan yang memberkati. Terpuji termulia nama Tuhan di saat hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bagi